Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam kita mengadakan doa sepekan dalam rangka Prapaskah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah rela mengorbankan waktu selama pekan ini untuk mengikuti doa sepekan Prapaskah. Untuk itu pada kesempatan hari ini marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama, mari sembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah doa sepekan yang terakhir ini kita awali dengan kita doa bersama. Kami hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, sumber pengharapan dan kekuatan kami, Engkau Allah yang senantiasa boleh kami sembah, boleh kami muliakan hanya di dalam satu nama di atas segala nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Dengan segala keberadaan dan kerendahan hati Bapa, perkenankanlah kami anak-anakmu pada malam hari yang indah ini mengampiri tahta kemuliaan-Mu, bersimpuh di hadirat-Mu, untuk mengucapkan segala puji dan syukur, serta terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan pada kami. Engkau selalu menolong kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terlebih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing, sehingga sampai di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu akan menerima taburan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, kemampuan kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan bisa kami laksanakan di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Bapa di surga, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa sepekan yang terakhir ini dari awal pertengahannya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami, Bapa. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa sepekan yang terakhir pada hari ini, kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang saat ini akan diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-46. Kami akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama dalam doa sepekan pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan disimpan dalam hatinya dan dilaksanakan di setiap kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini di hari yang terakhir ini, firman yang akan kita gemuli bersama dengan judul
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Inilah kalimat terakhir yang diserukan dengan nyaring. Bukan hanya diucapkan saat ia tergantung di kayu salib. Kematian Kristus dijelaskan melalui seruan nyaring yang keluar dari mulutnya saat dia melepaskan nyawanya. Dapat dibaca di ayat yang ke-46 tadi. Sebelumnya, Kristus juga berseru dengan suara nyaring saat ia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebagaimana diceritakan dalam Injil Matius dan Markus. Dan sepertinya di sini pun ia berseru dengan suara nyaring. Sesungguhnya ia bisa sejak tidak dengan berseru karena Bapa pasti mendengar suaranya. Tapi ia sengaja berseru dengan nyaring untuk menunjukkan kesungguhannya, supaya orang-orang memperhatikan bahwa sesungguhnya dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Bapanya. Untuk itulah ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus memakai kata-kata bapa leluhurnya, yaitu di dalam Daud, dalam Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-6. Untuk menunjukkan bahwa Roh Kristuslah yang telah disaksikan para nabi dalam perjanjian lama, dan bahwa ia telah datang untuk menggenapi firman itu. Kristus menghadapi kematiannya dengan menyerukan firman Allah. Ia mengajari kita untuk selalu mengingat firman Tuhan saat menghadapi kesulitan bahkan kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebelumnya saat ia mengeluh karena ditinggalkan, ia berseru dengan sebutan Eli, Eli, Allahku, Allahku. Tetapi pada akhir suaranya, ia menyebut Bapa untuk menunjukkan bahwa penderitaan jiwanya yang mengerikan itu ia jalani sebagai tugas yang diberikan oleh Bapanya. Untuk itulah ia memanggil Allah sebagai Bapa dengan sebutan Bapa. Untuk menunjukkan ia mendapatkan diri sebagai anak Allah dan ia melakukan bagi kita dengan memanggil Allah sebagai Bapa, supaya melalui Dia kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus sengaja memakai kalimat itu untuk menunjukkan perannya sebagai perantara. Ia tidak menyatakan sebagai korban penebus dosa bagi kita. Dapat dibaca dari Yesaya 53 ayatnya yang ke-10. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dapat dibaca di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Yang oleh Roh yang korban persembahan itu, jiwa kita ada di bawah hukuman, dan jiwanya harus dijadikan tebusan untuk melepaskan penghukuman itu. Harga mahal harus dibayarkan ke tangan Allah. Sebagai pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dosa itu, dialah yang membayar lunas semuanya itu dengan di atas kepala korban itu dan menyerahkannya. Aku meletakkannya kerelaannya untuk mempersembahkan nyawanya sendiri, seperti yang ditunjukkannya pertama kali ketika hal itu diajukan kepadanya. Dapat dibaca di Ibrani 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yang olehnya kita dikuduskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana ia bersandar kepada Allah untuk dibangkitkan kembali olehnya
melalui penyatuan kembali jiwa dan raganya, dan menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya untuk diterima di Taman Firdaus, dan dikembalikan lagi pada hari yang ketiga. Melalui itu semua, Yesus memperlihatkan bahwa Dia benar-benar memiliki sebuah tubuh jasmani. Saudara yang seperti saudara yang lain, Ia menyerahkan jiwanya itu ke dalam tangan Bapanya, dibiarkan terus di dalam dunia orang mati. Saat terpisah dari tubuhnya, Yesus telah memberi contoh dengan menerapkan kata-kata Daud itu untuk menunjukkan maksud kematian para orang-orang kudus, dan menyucikan kata-kata tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya saat ajal jiwa kita adalah menyerahkan ke dalam tangan Allah sebagai Sang Bapa untuk dikuduskan, menyerahkan jiwa kita ke dalam tangannya untuk disempurnakan di dalam kekudusan dan sungguh-sungguh akan kehidupan setelah kematian. Serta menginginkan kehidupan itu dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan singkat pada doa sepekan di hari yang terakhir ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali dengan kidung jemaat nomor 40 bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami menaikkan kehadirat-Mu, ucap syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan berkat-Mu serta pertolongan-Mu. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, melindungi kami di dalam kami, mengadakan doa yang terakhir di doa sepekan pada hari ini. Terlebih ya Bapa, Engkau telah berfirman, mengajar pada kami semua bahwa dengan firman-Mu kiranya Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami. Terlebih ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami yang berdosa ini. Engkau merelakan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk disalib, untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ajarkanlah kami, agar kami bisa melaksanakan firman-Mu, dan kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, Engkau telah memperkenankan kami untuk mengaturkan persembahan sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terima persembahan kami yang hanya sedikit ini, yang tidak sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Namun kami percaya ya Bapa, apabila persembahan yang sedikit ini Engkau berkati, Engkau akan memampukan dan menjadikan kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Engkau berkati dan Engkau mampukan sehingga semuanya hanyalah
seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa kepada warga jemaat di GCP Turan ini yang pada saat ini tidak bisa berkumpul bersama untuk menghadiri doa sepekan. Yang sakit kiranya Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan kiranya Tuhan cukupkan, terlebih yang hatinya dalam kesusahan kiranya Tuhan memberi penghiburan kepadanya. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada GKJ Turan ini, kiranya Engkau berkati para jemaat di GKJ Turan ini, sehingga di dalam masa pandemi ini betul-betul bisa meresapi dan bisa menghayati akan firman-Mu dan bisa berbakti ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden dan jajarannya sampai di daerah-daerah Bapak Ibu RW RT. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan tolong mereka, Tuhan kasih mereka kebijaksanaan sehingga bisa melaksanakan, bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kami selaku warga negara bisa merasakan akan damai dan sejahtera. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah doa sepekan ini kita akhiri, kita tutup dengan kita memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 40 bait yang kedua.